Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mandiri Jaya Teknik ya kawan-kawan ya. Oke, kali ini Mandiri Jaya Teknik mau berbagi pengalaman, yaitu perihal menggunakan kondensor tempel seperti ini ya. Ini depan kita ini kulkas satu pintu merek Aqua. Itu ya. Nah, berapa sih yang diperlukan untuk kulkas satu pintu? Tapi kulkas satu pintu kan ada beberapa macam sih, yang kecil, sedang, dan agak jumbo, agak gede. Nah, kita bisa lihat dari evaporatornya. Nah, ini evaporator kecil, ukuran ini itu buat kulkas yang ini ya. Ini tadi kita baru ganti. Dan ini ukuran lebih besarnya punyanya Polytron. Itu dia. Beda ukuran ya. Nah, kalau kulkas yang seukuran ini ini dia, ini bisa menggunakan kondensor tempel yang berukuran U9 atau U10 ya. Ini dia. Kalau kita beli ini kan, kalau di sini sesuai U-nya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 itu 9 atau 10 ini sudah mampu ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu kegunaan dari kondensor ini apa. Nah, kondensor ini sebenarnya sebelum kita ganti, kondensor itu ada di sebelah dindingnya ini ya, sebelah dinding kanan kiri. Makanya kalau kulkas di rumah posisi hidup itu anget. Nah, itu di situ ada kondensor yang bentuknya sama seperti kondensor tempel ini, tapi dia ada di dalam bodi antara ruangan dalam dan bodi luar. Jadi di tengah-tengahnya dia dicor menggunakan biasanya apa itu, bahannya jenis poliuretan itu ya. Nah, dia kalau udah bocor, nggak mungkin kita mau bongkar bodi untuk mencari bocornya. Jadi kemungkinan besar kita bisa menggunakan kondensor tempel ini dia. Ini tadi ya. Nah, untuk kulkas yang satu pintu yang kecil, standar kecil, itu kita bisa menggunakan U9 atau 10. Itu udah ini ya, udah sesuai kebutuhan ya. Akan tetapi kalau kawan-kawan di rumah memiliki yang ukuran, ada yang jual yang ukuran 12, itu malah lebih bagus. Karena semakin banyak U-nya itu semakin panjang kondensornya ya, itu semakin bagus dia. Jadi pendinginan freonnya itu semakin bagus. Nah, untuk kompresor untuk kulkas yang satu pintu dengan evaporator yang seperti itu yang sebelah kanan itu ya, itu jangan menggunakan U10 kawan-kawan ya. Kalau bisa menggunakan U12 ya, ada yang U12 ada. Kalau kawan-kawan mau tambahin lagi, ibaratnya nggak ada U10, nggak ada, maaf, U12 nggak ada, adanya U10, tapi ada U4, tambahin aja U10 tambah U4, itu lebih bagus lagi. Jadi kinerja kompresor itu nggak cepat panas, pendinginan lebih cepat, karena freon yang masuk dari pipa filter ke pipa kapiler itu dia akan udah dingin gitu loh. Kadang-kadang kita pegang, kalau dia U-nya kurang, ini sebenarnya kurang nih kawan-kawan ya. Ini bukan saya yang ganti. Ini dari konsumen udah seperti ini, udah pernah diservis. Ini sebenarnya U-nya kurang. Ini dia. Jadi di pipa filter itu masih terasa hangat. Hangat banget, bukan hangat aja ya, hangat banget. Jadi pendinginannya agak lambat dia. Dan untuk yang dua pintu, kalau saya pribadi menggunakan U12 plus 6, plus U6 atau plus U4. Jadi sekitar U12 tambah 4 atau U10 tambah 6 kalau saya pribadi ya. Jadi kalau dua pintu dikasihnya U12 atau 10, itu kompresor akan mudah panas.
pernah sih saya mengalami, saya ganti dengan U12, tapi tidak lama kemudian kompresornya bermasalah, karena kompresor ketika suhu sudah tercapai, kompresor mati, termostat memutus kompresor, itu nanti angkatan awal dia akan berat karena kompresor panas, seperti itu. Nah, makanya menurut pengalaman saya bisa menggunakan U10 plus 6 atau U12 plus 4. Nah, itu terserah kawan-kawan ya. Itu saya kasih saran untuk yang 2 pintu menggunakan itu agar lebih, kalau adanya U10 sama U9 atau U6 U10 dan U10 lebih bagus sebenarnya kawan-kawan ya, bisa didouble, itu lebih bagus. Jadi pendinginannya lebih cepat, kompresornya lebih dingin ya. Dan untuk penempatannya sendiri ini kawan-kawan ya, diusahakan sebenarnya ini belum kita rubah sih, diusahakan ini jangan nempel. Kalau ini, kalau aku akan modelnya agak setengah lingkaran gini ya belakangnya ya. Nah, ini nggak masalah sih seperti ini, tapi nanti ini tetap saya rubah, saya kasih selah space di sini. Apalagi kalau kulkas yang biasa, yang lain itu biasanya datar seperti ini. Nah, itu jangan langsung kita tempelin seperti ini kan kawan ya. Itu kita kasih selah, kasih ganjel, entah itu menggunakan ring atau menggunakan karet, itu bebas kawan-kawan ya, bebas. Tapi yang penting diusahakan ini jangan sampai menempel bodi. Jadi untuk sirkulasi panasnya dia lebih bagus. Kalau kita nempel bodi, sirkulasi panasnya agak kurang. Itu saran saya. Nah, itu tadi untuk video kali ini ya kawan-kawan ya. Menurut pengalaman saya pribadi, kalaupun masuk di apa namanya, pemikiran kawan-kawan ya monggo digunakan. Tapi kalau nggak masuk ya ini untuk sharing ilmu aja. Kalau kawan lebih punya perbandingan lebih bagus, monggo, nggak masalah ya kawan-kawan ya. Ya, ini dia. Oke, sekian, terima kasih untuk berbagi ilmu kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk pemula. Untuk saya dan yang lainnya yang pemula, jangan cukup dengan satu ilmu ya. Kalau bisa kita belajar dari para senior yang sudah banyak berkecimpung di dunia pendingin, mesin cuci, AC, dan apapun itu. Kalau bisa kita jangan cuma satu pintu, lebih banyak pengalaman, lebih banyak ilmu, itu lebih bagus. Jadi kalau satu ilmu ini tidak memenuhi target, kita bisa pakai dengan cara yang lainnya, seperti itu kan kawan ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.